Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan dari kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 29 ayat yang pertama sampai yang ke-36. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya. Kita akan membukanya dan membaca bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Kalau sudah kita temukan bersama-sama, mari kita baca. Dimulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya dan bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya." Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Azaria. Dari Bani Merari, Kis bin Abdi, dan Azaria bin Yihalelel. Dari orang Gerson, Yoah bin Zima, dan Eden bin Yoah. Dari Bani Elisafan, Simri dan Yeiel. Dari Bani Asaf, Zakaria dan Matanya. Dan dari Bani Amon, dan dari Bani Heman, Yehiel dan Simei. Dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Uziel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, "Kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya, dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mesbah Tuhan." Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Yang memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mesbah Tuhan. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu. Para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mesbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mesbah. Sudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mesbah.
Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu, dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintah untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad. Lihat raja dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantara nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud. Demikian pula para imam dengan nafirim. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaah sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan bersujud menyembah. Kemudian berbicaralah Hizkia, sekarang kamu telah mentabiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Jumlah korban bakaran dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Persembahan-persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3000 ekor. Tapi jumlah imam terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Lagi pula korban bakaran itu banyak, dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan atau mengikuti kita. Hal inilah yang diingat oleh Raja Hizkia dan melakukan tepat seperti yang dilakukan oleh Daud bapak leluhurnya, yaitu dengan mencari dan mengutamakan Allah paling pertama di dalam hidupnya. Hal ini tentulah suatu yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya, Raja Ahaz, ketika memimpin Yerusalem selama 16 tahun. Raja Ahaz, ayahnya, tidak takut akan Allah, tidak mencari Allah dan kebenarannya, berlaku tidak setia kepada Allah, menyembah Baal, dan membangun bukit-bukit pengorbanan, mencari pertolongan dan kekuatannya sendiri kepada Raja Asyur. Raja Ahaz, ayahnya, bahkan menutup rumah Tuhan. Dan akhirnya kita dapat melihat Yerusalem diambang kehancuran. Tepatlah apa yang dikatakan para nabi-nabi perjanjian lama di dalam tema-tema besar yang mereka tulis, bahwa mundurnya kerohanian seorang atau matinya kerohanian orang percaya akan juga membawa kematian kepada karakternya. Matinya rohani seorang akan juga membawa kematian kepada sopan santunnya. Matinya rohani seorang akan juga membawa kematian kepada moralnya. Kematian rohani seorang atau juga membawa kematian kepada masa depan dan jasmaninya juga. Sederhananya adalah ketika kerohanian seorang atau ketika kerohanian orang percaya mengalami kematian, maka akan diikuti juga dengan kematian hal yang baik dan jasmani di dalam hidupnya. Dan pada saat yang kritis inilah Raja Hizkia muncul memimpin Yerusalem
menggantikan ayahnya yang jahat. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hizkia melakukan pertobatan karena dia menyadari bahwa mereka sudah mati secara rohani. Hizkia mengadakan suatu kebangunan rohani secara besar-besaran di Yerusalem. Dimulai dari rumah Tuhan, kemudian menaruh para hamba-hamba Tuhan kembali di jabatan mereka di dalam rumah Tuhan. Dan kemudian menguduskan rumah Tuhan dari kejahatan dan kecemaran yang dilakukan oleh ayahnya, Raja Ahaz. Maka kita dapat melihat bahwa ketika Yerusalem di bawah kepemimpinan Raja Hizkia, maka Yerusalem mengalami masa kejayaan dan keberhasilan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua di zaman ini bahwa yang pertama, kalau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti Raja Ahaz, tidak takut akan Tuhan, mencari Tuhan asal-asalan, dan bahkan menaruh Tuhan paling terakhir dari kesibukan kita, maka kita akan perlahan-lahan akan mengalami kematian secara moral, akan mengalami kematian secara karakter, akan mengalami kematian secara sikap, akan mengalami kematian secara jasmani, dan tentunya masa depan kita juga akan mengalami kehancuran dan suram. Yang kedua, jika sebaliknya, kalau kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Raja Hizkia, menyadari akan setiap dosa kita, bertobat dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan, mencari Tuhan yang paling pertama dari semua kesibukan dan aktivitas kita, takut akan Tuhan, menghormati para hamba Tuhan, dan menaruh mereka sesuai jabatan mereka di dalam rumah Tuhan, maka kebangunan rohani itu akan terjadi di dalam rumah Tuhan dan hidup kita. Dan kesejahteraan serta keberhasilan akan mengikuti kita. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita hari ini. Kita yang menentukan sehat atau sakitnya rohani kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, melalui renungan hari ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa sakit atau sehatnya rohani kami ditentukan oleh hidup kami. Tapi hari ini kami diajarkan agar kerohanian kami sehat, sama seperti yang diteladankan oleh Raja Hizkia. Kami menyadari akan setiap dosa kami. Kami bertobat, berpaling, dan membaharui hidup kami, kerohanian kami, sehingga kami hidup benar di mata Tuhan. Terima kasih melalui renungan hari ini. Dan kiranya kami terus bertumbuh di dalam firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini menguatkan langkah kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan